Video ini adalah pengertian visualku atas buku Raymond Ibrahim, Defenders of the West, atau Para Pembela Pihak Barat. Jika engkau ingin memahami perang salib melalui satu buku saja, inilah bukunya. Kusarankan agar kalian membeli buku ini. Bab pertama dari buku ini menjelaskan alasan terjadinya perang salib dan memperkenalkan Duke Godfrey sebagai pemimpin tentara salib. Karena panjangnya narasi, video animasi bab pertama ini dibagi dalam beberapa bagian. Di awal abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mulai menganut agama Kristen, Yerusalem, tempat di mana Kristus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit menjadi sangat penting dan dianggap sebagai pusat ziarah umat Kristen. Pada tahun 330-an, Kaisar Konstantinus yang Agung memerintahkan, bangun kompleks tempat ibadah besar di kuburan Kristus. Temukan kayu salib sejati yang dipakai untuk menyalib Kristus, dan tempatkan salib itu dalam bangunan tersebut. Segera, Yang Mulia. Kemudian, tempat ibadah besar itu dibangun atas perintah Kaisar dan dikenal sebagai Makam Kudus. Salib sejati ditempatkan di dalamnya. Baik Makam Kudus maupun salib tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi umat Kristen dan mempengaruhi narasi seri video ini. Konstantinus meninggal pada tahun 337 Masehi. Tepat 300 tahun setelah kematian Konstantinus, bangsa Arab yang baru saja bersatu di bawah bendera Islam menaklukkan Yerusalem dari Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 637. Setelah itu, umat Kristen di Tanah Suci turun-temurun menderita penganiayaan sampai ke titik pembantaian dan kehancuran yang dialami di tangan penguasa Muslim. Sebagai contoh, di awal abad ke-8, 70 peziarah Kristen di Yerusalem disiksa dan dieksekusi karena menolak untuk berpindah agama ke Islam. Tujuh peziarah yang mualaf tidak dibunuh. Beberapa tahun setelah itu, 60 peziarah lain disalib di Yerusalem. Pada akhir abad ke-8, umat Muslim menghancurkan 2 gereja dan sebuah biara dekat Bethlehem. Mereka juga membantai para biarawannya. Pada tahun 796, umat Muslim membakar 20 biarawan sampai mati. Di tahun 809 dan juga tahun 813, banyak biara dan gereja diserang di sekitar Yerusalem. Umat Kristen, laki-laki maupun perempuan, jimak beramai-ramai dan dibantai. Pada tahun 809 dan lagi pada tahun 813, banyak biara dan gereja diserang di sekitar Yerusalem. Umat Kristen, baik laki-laki maupun perempuan, dijimak beramai-ramai dan dibantai. Tidak semua pemimpin Muslim berkomitmen untuk menghancurkan gereja dan menganiaya umat Kristen. Sebagian bersikap lebih pragmatis dengan membiarkan umat non-Muslim hidup dengan membayar jizyah dan menerima status sosial lebih rendah daripada Muslim. Namun demikian, seperti di wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim lainnya, apakah penguasa berikutnya akan bersikap radikal atau moderat bisa terjadi kapan saja karena keduanya bagaikan dua sisi uang logam yang dilemparkan untuk mengundi. Adapun penduduk Muslim, baik dulu maupun sekarang, selalu saja siap bangkit untuk menyerang dan menjarah umat Kristen dengan alasan apapun. Bahkan Makam Kudus, gereja tersuci bagi umat Kristen, tidak luput dari serangan. Pada tahun 936, umat Muslim di Yerusalem melakukan penyerangan dan membakar gereja, yang kemudian mereka jarah dan hancurkan apapun yang mereka bisa raih, catat seorang penulis sejarah Muslim. Demikian pula pada tahun 1009, Khalifah Fatimiyah Hakim bi Amr Allah memerintahkan salah satu pejabatnya, hancurkan gereja Makam Kudus dan suruhlah orang-orang menjarahnya secara menyeluruh sampai semua hancur tak bersisa. Mereka pun melakukan perintah itu. Perusakan yang sekeji itu bagaikan menjerumuskan seluruh gereja dan kota Roma ke dalam kesedihan dan kesusahan yang mendalam. Demikian perkataan Paus pada masa itu, Sergius keempat. Masih belum puas, Khalifah Hakim kemudian memerintahkan penghancuran sekitar 30.000 gereja di seluruh Mesir dan Suriah Raya. Begitu menurut catatan sejarah Muslim.
sebuah gereja yang jauh lebih kecil dibangun kembali di atas makam Kristus pada tahun 1048 karena penguasa Muslim berikutnya lebih memilih menerima pendapatan besar dari ziarah umat Kristen ke tempat itu. Meskipun demikian, gereja ini pun tetap terancam. Seperti yang ditulis oleh William of Tyre, ketika umat Muslim ingin mendapatkan apapun secara paksa baik dari pihak gereja atau rakyat Kristen, penundaan penyerahan apapun akan segera diikuti dengan ancaman bahwa gereja tersebut akan diruntuhkan. Di waktu yang sama saat gereja Makam Kudus dibangun kembali, bangsa Turki Seljuk mulai menguasai Afghanistan dan Iran Timur di tahun 1040-an, lalu menduduki Baghdad di tahun 1055 dengan menjadikan para Khalifah Abbasiyah sebagai pemimpin mereka dan terus bergerak ke arah barat menuju Suriah. Tidak ada bangsa Muslim lain yang melakukan jihad segiat bangsa Turki. Baik kawan maupun lawan mengakui keunggulan daya tempur dan semangat religius mereka. Seperti yang ditulis oleh Bernard Lewis, bangsa Turki yang masuk Islam meleburkan identitas nasional mereka ke dalam Islam secara menyeluruh. Dan hal ini belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab dan Persia. Oleh karena itu, di bawah pengaruh Turki, semangat penaklukan Islamiyah menjadi berkobar kembali dan terjadilah jihad melawan umat Kristen dalam skala yang sangat besar. Keadaan berubah dari buruk menjadi sangat parah bagi orang-orang di wilayah Kristen kuno di Asia Kecil, yang nantinya akan menjadi negara Turki, terutama mereka yang berada di tepi paling timur, di mana bangsa Turki pertama kali mulai menginvasi, yaitu daerah Armenia. Ratusan ribu orang Kristen dibantai atau diperbudak, dan ribuan gereja dibakar atau diubah menjadi masjid. Momen penting terjadi pada tahun 1071, setelah kemenangan Turki yang menentukan atas Kekaisaran Romawi Timur di Manzikert, terbukalah seluruh dataran Anatolia untuk diserang Islam Turki. Kemudian, Sultan Seljuk yakni Muhammad bin Daud Chagri atau Alp Arslan memerintahkan para pengikutnya. Pergilah ke seluruh daerah kota siang dan malam. Habisi orang-orang Kristen dan jangan beri ampun kepada mereka. Mereka dengan penuh semangat mematuhi perintah itu dan menyerang ke barat. Akibatnya, kota-kota dihancurkan, tanah-tanah dirampok, dan seluruh Anatolia berlumuran darah Kristen, tulis Putri Romawi Timur, Anna Komnene. Yang tersisa hanya ladang-ladang yang hancur, pohon-pohon yang ditebang, mayat-mayat yang dimutilasi, dan kota-kota yang dilanda ketakutan atau terbakar api. Kaisar Bizantium Alexios Komnenos yang memerintah dari tahun 1081 hingga 1118 mengisahkan penderitaan rakyatnya. Betapa kerasnya kekaisaran Kristen Romawi yang suci ditekan oleh bangsa Turki, dirampok tiap hari, diserang terus, umat Kristen dibunuh dan dihina dengan berbagai cara yang tak terperikan. Para penjajah Muslim tidak hanya menajiskan tempat ibadah suci dengan berbagai cara yang tak terhitung banyaknya dan menghancurkannya, tetapi mereka juga menyunat anak laki dan pemuda Kristen di atas tempat pembaptisan, menuangkan darah hasil sunat ke dalam kolam pembaptisan, sebagai penghinaan terhadap Kristus, memaksa mereka buang air kecil di atasnya, lalu menyeret mereka mengelilingi gereja, dan memaksa mereka untuk menghujat nama dan iman akan Tritunggal Maha Kudus. Mereka yang menolak akan dikenai berbagai hukuman dan akhirnya dibunuh. Sedangkan untuk wanita Kristen, para penjajah Muslim mengambil paksa para perawan dan menjadikan mereka pelacur di depan umum. Para ibu dilecehkan di hadapan anak perempuan mereka, dijima berulang kali oleh berbagai pria, sementara anak perempuan mereka dipaksa, tidak hanya untuk menonton, tetapi juga untuk menyanyikan lagu-lagu cabul dan menari. Kemudian posisi mereka ditukar, dan penderitaan yang menyakitkan dan memalukan untuk dibicarakan ditimpakan kepada anak-anak perempuan, sementara perbuatan nista itu dihiasi oleh nyanyian cabul dari para ibu yang malang. Selain mencabuli para wanita, para penjajah Muslim itu ternyata lebih buruk dari binatang, karena mereka juga bernafsu melakukan sodomi yang sangat kejam terhadap para pria dari kalangan menengah atau rendah.
Mereka juga lakukan itu pada seorang uskup, setelah itu mereka lalu membunuhnya. Uskup dan penulis sejarah abad pertengahan, William dari Tirus, mengeluhkan kondisi yang hampir sama buruknya di Tanah Suci Yerusalem. Umat Kristen Yerusalem menderita lebih parah di bawah kekuasaan Turki, sehingga kesengsaraan mereka di masa lalu, di bawah pemerintahan Fatimiyah Mesir dan Abbasiyah Persia, terasa lebih ringan. Kematian mengancam mereka setiap hari dan, yang lebih buruk daripada kematian, rasa takut akan perbudakan, yang kejam dan tak terperikan, selalu menghantui mereka. William memberi contoh penindasan khas Islamiyah. Bahkan ketika umat Kristen merayakan ritual suci mereka, Muslim Turki dengan sangarnya memaksa masuk ke dalam gereja, yang telah dengan susah payah dipulihkan dan dilestarikan setelah sebelumnya dihancurkan Muslim Mesir dan Persia. Dengan sikap yang sama sekali tidak menghormati tempat ibadah yang disucikan, mereka duduk di atas altar dan menakuti para jemaat dengan teriakan dan siulan kurang ajar. Mereka menjungkir balikan piala-piala, menginjak-injak peralatan yang dikhususkan untuk ibadah ilahi, menghancurkan patung-patung marmer, dan menghujani para pendeta dengan pukulan dan hinduknya, dengan menjambak rambut dan janggutnya, dan melemparkannya ke tanah. Berkali-kali ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara tanpa alasan. Perlakuan yang hanya pantas diberikan pada budak terendah ditimpakan padanya untuk menyiksa rakyatnya yang menderita bersamanya, seperti melihat ayah mereka sendiri disiksa. Para peziarah Eropa yang datang ke Yerusalem juga tidak luput dari perlakuan tersebut. Ketika Muslim Turki memerintah tanah Suriah dan Palestina, mereka melukai umat Kristen yang pergi berdoa di Yerusalem, memukuli mereka, menjarah mereka, dan memungut pajak atau jizya, tulis Mikkel, orang Suriah. Selain itu, setiap kali mereka melihat kafilah orang-orang Kristen, terutama yang berasal dari Roma dan daerah Italia, para Muslim Turki berusaha keras untuk membunuh mereka dengan berbagai cara. Dalam konteks yang sangat buruk inilah, pada Konsili Clermont pada tanggal 27 November 1095, Paus Urbanus II menyerukan apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib Pertama. Setelah menjelaskan kepada para bangsawan dan pemimpin yang berkumpul tentang penderitaan umat Kristen Timur di bawah kekuasaan Islam, ia berseru, "Siapa yang akan memperbaiki kerusakan ini jika kalian tidak melakukannya? Bangkitlah dan ingatlah perbuatan jantan kakek moyang kalian, termasuk kehebatan dan kebesaran Charlemagne." Para ksatria di barat tidak bisa diam saja mendengar kekejaman yang dilakukan penguasa Muslim terhadap masyarakat Kristen. Oleh karena itu, ketika Paus Urban mengajak mereka untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem, dengan tujuan ganda, yaitu membela sesama orang Kristen dan membebaskan makam kudus. Dengan satu suara, semua orang yang hadir berseru, "Tuhan menghendakinya." Setelah itu, seperti yang ditulis oleh ahli sejarah Armenia, Matius dari Edessa, yang hidup tahun 1075 sampai 1144. Semua orang dari Italia dan Spanyol sampai ke batas Afrika dan bahkan bangsa Franka yang jauh mulai bergerak dan membentuk kerumunan yang hebat dan besar. Mereka sangat mirip seperti pasir di lautan yang tak terhitung jumlahnya. Para bangsawan dari bangsa Franka bangkit dan keluar. Masing-masing dari mereka datang dengan pasukannya untuk membantu orang-orang Kristen, untuk membebaskan kota suci Yerusalem dari orang-orang kafir, dan membebaskan makam kudus dari tangan penguasa Muslim. Mereka adalah orang-orang termasyhur yang memiliki darah bangsawan, diberkahi dengan kesalehan dan keimanan, dan dibesarkan dalam praktik perbuatan baik. Berikut ini adalah nama-nama para Fransiskan tersebut. Yang pertama disebut dalam daftar Matius adalah Godfrey, seorang yang gagah perkasa dari keturunan Kaisar Romawi. Nantikan episode berikutnya.